Halo semuanya, selamat datang. Kita nunggu yang lain dulu join ya. Ya, halo, selamat datang yang baru datang. Kita nunggu teman-temannya lain dulu ya. Ya 3 kali 6 terus. Yang baru datang boleh mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu biar kita nunggu teman-temannya lain. Halo, selamat datang Kak Dita. Untuk teman-teman yang baru hadir, di sini kita udah ada pembicara nih, ada Kak Lita sama Bang Joko. Nah, tapi kita masih nunggu peserta yang lain ya. Dan untuk teman-teman para audiens, tolong mikrofon dan kameranya dinonaktifkan terlebih dahulu agar menjaga kerapihan dan kelancaran selama EGG Talks 4.
Oke, teman-teman, selamat datang di TGG Talks 4. Di sini saya Wahyu Nugroho Ramadan akan menjadi moderator dan memandu jalannya acara TGG Talks 4. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan waktu 4 lebih 6 menit, alangkah baiknya kita mengawali TGG Talks ini. Untuk itu, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Kak Alita, Bang Joko, ada juga Kak Bambang Sutrisno, selaku Direktur Teens Go Green. Di sini kita akan melakukan TGG Talks 4 dengan tema Youth in Action Environmental Initiative. Nah, kali ini kita ada 2 pembicara. Yang pertama ada Kak Lita, dan yang kedua ada Bang Joko. Halo Kak Lita dan Bang Joko. Ya, halo. Nah, saya akan membacakan ya sedikit profil dari kedua narasumber kita nih. Yang pertama dari ada Bang Joko. Bang Joko adalah lulusan Teknik Mesin ITB tahun 2010, terus juga menjadi anggota Teens Go Green tahun 2008. Nah, Bang Joko saat ini menjadi founder dari Hartsman Mechatroniske dan sedang mengerjakan proyek reverse vending machine yang nanti akan menjadi bahan materi dari presentasinya Bang Joko. Nah, untuk Kalita sendiri, Kalita adalah lulusan Sumber Daya Perairan IPB tahun 2010, sekaligus founder dari West Hub Solution, ASEAN Reusable Bag Campaigns, dan Salam Kita. Oke. Nah, boleh dong nih dari Kak Lita dan Bang Joko untuk perkenalan, mungkin dari Bang Joko terlebih dahulu. Oke, thank you Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Joko Wisnugroho, biasa dipanggil Jokwis. Saya sekarang bekerja di Pertamina, sekaligus menjalankan startup tentang robotics. Kemudian saya biasa dipanggil Jokwis, saya lulusan Teknik Mesin ITB, jadi memang nggak banyak berkecimpung di dunia lingkungan. Terakhir itu di Teens Go Green. Setelah itu kuliah, kemudian bekerja, nggak pernah lagi ngurusin tentang lingkungan. Terus setahun terakhir ini kita punya proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi ya kita coba sharing lah ya. Barangkali nanti kalau teman-teman di sini banyak yang aktivis lingkungan, saya mungkin nggak terlalu update. Nanti kalau ada koreksi silakan dikoreksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Joko. Oke, selanjutnya mungkin untuk Kak Lita bisa silakan kenalan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih Wahyu dan salam kenal Mas Joko. Teman-teman tadi sudah sedikit dikenalin ya sama Wahyu, nama saya Lita. Jadi dulu kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Kesibukan sehari-hari saya kerja di perusahaan di Thailand, kita produksi spirulina. Kemudian juga sedang menjalankan bisnis sosial yang bernama Waste Solution Hub, seperti itu. Jadi emang kegiatan sehariannya kerja sama lagi ngembangin bisnis sendiri sih. Oke, terima kasih Kak Lita dan Bang Joko atas perkenalannya. Nah, untuk TGG Talks 4 ini, saya akan membacakan sedikit nih ketentuan atau peraturan yang akan kita pakai selama berjalannya TGG Talks 4 nih. Yang pertama, seminar ini akan
berlangsung dalam 2 sesi. Setiap sesinya itu 40 menit. Jadi nanti kita akan rehat selama 5 menit di jam 16.40. Nah, untuk sesi pertama diisi pemaparan materi dari narasumber. Nah, untuk itu semua audiens diharapkan menonaktifkan mikrofon dan kameranya demi ketertiban jalannya TGG Talks 4. Nanti di jam 16.35 kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu, audiens bisa menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama. Nah, untuk yang pertama nih, saya mempersilahkan kepada Bang Joko untuk mempresentasikan materinya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, pandangan tentang isu sampah sekarang itu apa? Yang kedua, aktivitas saat ini atau ini proyek apa yang sedang dipegang oleh Bang Joko untuk mengatasi isu sampah yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai seorang nih yang lebih dulu menekuni bidang lingkungan, apa sih saran yang Bang Joko bisa berikan kepada kami sebagai anggota Teens Go Green dan masyarakat umum untuk bisa memulai inisiasi seperti yang Abang lakukan? Untuk boleh di-share screen materinya biar saya masuk dari materi yang itu aja. Jadi saya aktif di dunia lingkungan tuh tahun 2008 sampai 2012 lah kira-kira. Jadi udah cukup lama vakum, sekitar 5 sampai 8 tahun vakum, nggak banyak update lagi tentang dunia lingkungan. Jadi Mbak Lita nih mohon izin Mbak, nanti kalau ada salah-salah tolong dikoreksi aja langsung. Saya juga jalanin startup, itu bidangnya robotics, agak aneh tapi nanti bidangnya saya jelasin sedikit. Kemudian jadi proyek yang dijalankan ini adalah proyek sebenarnya dalam tanda kutip lebih gampang disebut pemulung tapi berbasis robotics dengan menggunakan artificial intelligence dan computerized system gitu ya. Next. Jadi ini saya ada sedikit perkenalan tentang Hartman Mechatroniske. Jadi semenjak lulus, kemudian saya awalnya nih hobi sama teman-teman, ada bertiga membuat startup dengan basisnya teknologi. Namanya kenapa Hartman ya karena waktu itu yang kepikiran itu aja karena saya punya teman namanya Hartman. Terus setelah dilihat artinya bagus, jadi kita pinjam namanya. Kalau mau lebih detail nanti bisa dilihat di websitenya hartman.id. Tulisannya HARDTMANN.id. Kemudian next aja, cepat aja. Jadi yang dikerjain itu sebenarnya kami tuh sifatnya konsultan teknologi terapan, tapi teknologi terapannya yang basisnya memang industrial automation atau IoT atau artificial intelligence, robotics dan product development. Kalau dilihat di portofolio kami di website memang aneh sekali, banyak sekali range variability project-nya sangat luas, jadi agak aneh. Terus kemudian setelah konsultan teknologi terapan, kami juga bisa bantu buatkan untuk prototipe-nya dan produksi masalnya. Kemudian juga berikut dengan software development-nya. Next. Nah ini, jadi sebenarnya saya tuh datanya dari sini awalnya. Kenapa akhirnya proyek ini harus jalan dan harus dikerjakan, karena awalnya adalah tahun 2014 sampai 2050 itu diperkirakan datanya UN, United Nations, itu kenaikan 14% pada kaum urban. Jadi 2014 itu ada 52% masyarakat yang tinggal di perkotaan, tahun 2050 diperkirakan menjadi 66%. Terus next. Kemudian, kalau data penduduk Indonesia sendiri, tahun 2010 itu jumlahnya 237 juta penduduk. Dengan jumlahnya 118 jutanya kaum urban atau tinggal di perkotaan. Kemudian tahun 2018, tahun 2010 itu data sensus, kemudian tahun 2018 datanya BPS, naik 265 juta penduduk, dan 132 jutanya kaum urban. Jadi artinya hampir 50% atau 49,7% itu masyarakat kita tinggal di perkotaan, dan ini pastinya akan meningkatkan pertumbuhan sampah, kemudian akan mengakibatkan kalau tidak ada perubahan terhadap waste management atau pengelolaan sampah yang buruk, itu akan menyebabkan penumpukan sampah di perkotaan. Referensinya dari Saha et al. 2017, kemudian next.
Nah, ini tren pengelolaan sampahnya. Ini kalau dilihat dari datanya Geyer tahun 2017, sebenarnya kalau dari World Economic Forum tahun 2018 menyatakan sebenarnya sampah plastik terutama itu penggunaannya hampir 36% itu digunakan sebagai packaging, kemudian 16% untuk construction, kemudian 14,5% untuk tekstil, dan 10,3% jadi consumer goods. Kemudian ini kalau diekstrapolasikan datanya Geyer tahun 2017, jadi setidaknya ada tiga cara penanganan sampah plastik yang diekstrapolasikan oleh beliau. Pertama yang dibuang begitu saja, kemudian yang diinsinerasi atau dibakar, kemudian yang didaur ulang, di recycle. Jadi memang datanya dari tahun 1980 sampai tahun 2050 nanti itu akan terjadi perubahan tren. Nah, perubahan tren ini mengakibatkan kegiatan insinerasi dan daur ulang itu akan jadi lebih dominan dibandingkan dengan pembuangan sampah secara langsung, terutama sampah plastik. Next. Ini datanya KLHK nih, saya kutip datanya KLHK. Jadi komposisi sampah di kota besar, ini saya ambil contoh di Jakarta tahun 2017 sampai 2018. Memang banyaknya itu sampahnya sampah sisa makanan, tapi di situ yang cukup besar presentasenya juga nomor 2 adalah sampah plastik. Itu kalau kita konversikan menjadi berat ada sekitar 24.500 ton plastik per hari atau sekitar 175 ton sampah per day. Itu sampah keseluruhannya. Nah, yang menariknya datanya World Bank tahun 2019 di Indonesia 81% sampah itu nggak dipilah. Ada 10% dipilah, tapi kemudian dicampurkan kembali karena nggak tahu mau diapain. Ada benar-benar 9% yang memang benar-benar dipilah. Kemudian next. Ini saya ambil dari buku ya, dari buku Solid Waste Management. Itu pergeseran paradigma itu terjadi bahwa dulu kita tuh bertumpu pada landfilling, jadi landfilling aja, kemudian baru masuk ke conversion teknologis, baru kemudian ke daur ulang dan composting, baru kemudian mengurangi sampah dari hulunya atau pencegahan terbentuknya sampah. Cuman kita kan sekarang dengan pergeseran paradigma itu yang lebih kita mau adalah kalau bisa kita source reduction gitu. Dari kita nggak menghasilkan sampah kalau bisa. Kalau itu nggak bisa juga, ya kita harus bisa paling nggak menggunakan ulang atau mendaur ulang. Atau di recovery dalam bentuk yang lain. Yang paling nggak diinginkan adalah bentuknya open dumping ya, atau landfilling. Dan yang masih terjadi di Indonesia kan dengan isu hampir setiap ganti gubernur bantar gebang tarik-tarikan karena kota besar seperti Jakarta nggak punya tempat untuk buang sampah, ya karena kita masih bertumpu pada disposal. Kemudian next. Nah, ini saya masuk, jadi di sini industri 4.0 dalam waste management, itu sebenarnya industri 4.0 kan kita udah sering dengar banget nih, sekarang masuk industri 4.0, di mana setiap perangkat sudah terhubung dengan perangkat lain melalui komputer. Pasti teman-teman juga sudah pasti lebih lebih muda lah dari saya, pasti harusnya lebih paham dengan dunia Internet of Things. Jadi itu sudah mencakup hampir di semua bidang kehidupan sekarang, mulai dari kegiatan sekolah yang sekarang apalagi school from home, kemudian marketplace, kemudian industri, transportasi. Kemudian transportasi itu yang sederhana, jadwal busway deh, busway bisa kita monitor, atau MRT kita bisa monitor secara real time. Kemudian hampir semua bidang. Nah, bidang ini kalau dimasukkan ke dalam waste management system, IoT itu bisa masuk di hampir semua layer dari konsep waste management. Dari konsep bisnisnya bisa masuk, dari konsep aplikasinya bisa masuk, kemudian dari middleware atau info processing-nya bisa masuk, dari jaringannya bisa masuk, dan dari perception layer-nya bisa masuk. Nah, nanti project yang saya kerjakan apa? Itu sebenarnya reverse vending machine untuk botol, atau dalam tanda kutip pemulung botol yang berbasis robotics. Itu mencakup semua layer yang ada di waste management system ini. Nanti dijelaskan lebih detail. Kemudian next.
Nah, ini taksonomi yang dibuat sama Anagnosopoulos tahun 2017. Jadi sebenarnya ini taksonomi udah dibuat, memang sejak tahun 2015 tuh kalau saya cari referensi berupa paper ataupun buku, banyak sekali yang menulis tentang dengan dimulainya industri 4.0, pengelolaan sampah itu jadi lebih bisa dikelola dengan Internet of Things, memanfaatkan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan juga Internet of Things untuk menjadikan pengelolaan sampah itu lebih efisien. Jadi ini kalau dibuat taksonominya, ini kita tinggal pilih sebenarnya aspek mana yang ada di akar paling bawah itu, di hierarki paling bawah, yang mau kita terapkan supaya pengelolaan sampah yang kita mau itu menjadi lebih efisien. Misalkan gini, dalam pengelolaan sampah itu kita butuh yang pertama adalah physical infrastructure. Jadi physical infrastructure ini isinya adalah komponen berupa hardware sama features-nya atau fiturnya. Jadi komponen atau hardware-nya itu mulai dari tong sampahnya itu sendiri, kemudian truk penjemput pengambil sampahnya, kemudian ada depot itu tempat transit sementara sampahnya, kemudian ada juga dumps itu tempat pembuangan akhir lah dalam tanda kutip begitu. Kemudian pneumatic pipes ini istilah yang dibuat sama peneliti ini untuk pemadatan. Jadi kita bisa padatkan sampah yang ada di dalam truk ataupun di dalam tong sampahnya. Kemudian fiturnya apa? Apakah mau sekedar recycling atau hanya processing aja? Jadi dia hanya memproses sampahnya aja. Memprosesnya dalam artian hanya mengenali dan memisahkan, atau dia langsung bisa mendaur. Terus kita juga harus tentukan lokasinya di mana dan tipenya apa, apakah indoor, apakah outdoor. Kemudian IoT teknologinya ini kita bicara mulai dari RFID untuk identification, atau sekarang banyaknya pakai QR code atau ya RFID atau QR code atau NFC, banyak sekali ini metode-metode untuk identifikasi dari user. Kemudian ada sensor, nih yang penting-penting aja saya garis bawahi. Sensor-sensor ini isinya yang bisa membantu kecerdasan buatan yang dibuat sama komputer ini untuk memutuskan sampah apa, kriteria sampah apa yang bisa diterima atau yang bisa ditolak. Kemudian ada wireless network, itu WSN, itu untuk komunikasi antara satu tempat sampah dengan tempat sampah yang lain. Kemudian ada aktuatornya, ini penggerak, kemudian ada kamera, ada GPS, jadi banyak sekali teknologi digital yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian software analytics, nah ini yang tadi saya singgung-singgung terkait dengan artificial intelligence, itu berupa komponen atau hardware-nya itu sendiri. Jadi GIS itu Geographical Information System, mirip sama GPS, tapi dia kaitannya sama data-data yang diperlukan deh untuk pengambilan keputusan terkait nanti dengan routing si truknya. Kemudian ada juga scheduling ini nanti si komputernya juga akan memberikan keputusan atau memberikan rute yang terbaik. Mirip-mirip sistemnya kayak Google Maps, dia akan memilih rute mana yang paling efisien dilewati sama truk hari itu untuk mengambil sampah mulai dari titik A sampai titik Z. Dia akan ngatur schedule-nya, urutannya, sequence-nya supaya dapat yang paling efisien dengan mempertimbangkan berbagai aspek kayak kepenuhan tempat sampahnya, kemudian jaraknya, kemudian kemacetannya, kemudian jarak ke tempat depot atau dumps-nya. Scheduling itu pengaturan jadwal, routing tadi pengaturan jalurnya. Kemudian fiturnya arsitektur, kemudian social context. Jadi dengan kita punya tempat sampah dengan kecerdasan buatan ini, jadi sebenarnya banyak sekali data. Turunan dari IoT teknologi itu kan berupa big data ya, atau biasanya kita sebut dengan big data analysis is a new business. Jadi itu adalah bisnis yang baru. Jadi dengan kita menempatkan tempat sampah yang pintar ini, kita akan bisa mendapat data. Misalkan yang saya buat ini case-nya hanya untuk botol plastik dulu deh. Untuk botol plastik dulu yang saya buat ini, dia itu nanti bisa mengenali berapa produk A yang dibuang di tempat itu, sehingga nanti berikutnya bisa menjadi data analisis market bagi penjual produknya, seberapa laku produknya dia di tempat itu, dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi ini data-data yang nanti kita dapat dari jumlah botol, kemudian lain-lain itu bisa kita olah menjadi
data yang lain. Selain itu juga nanti kita dapat eksperimental data, ini kaitannya dengan reliability si robot. Kemudian next, terlalu panjang di sini. Nah, ini next aja, Mas. Ini sistem dynamics, nggak usah terlalu theoretical. Ya, jadi ini konseptual desainnya yang sudah dibuat sama kami, nama projectnya Daur. Nama projectnya Daur, jadi kami buat beberapa konsep sensor yang dibuat, karena ini untuk prototype ini sudah jadi sebenarnya, jadi kita itu harus menempatkan beberapa sensor yang bisa membaca atau bisa mencegah tindakan fraud, Mas, slide yang setelah ini. Nah, bisa mencegah fraud atau bisa mengenali botol plastik itu reject atau accept. Nah, kalau kita sebagai manusia kan kita punya mata, kemudian kita punya kulit, dan kita punya panca indera yang lain yang bisa dipakai untuk mengenali ini botol plastik atau enggak, gitu kan. Tapi kalau robot kan dia masing-masing harus punya sensor yang spesifik untuk bisa memenuhi kriteria botol ini accept atau reject. Jadi mulai dari misalkan saya harus membaca sensor botolnya itu harus saya pastikan lengkap dengan tutup dan labelnya. Itu bisa dengan kamera, bisa juga dengan sensor berupa induktif sensor. Kemudian habis itu kita juga bisa baca produknya produk apa, itu bisa dengan kamera yang kemudian dihubungkan dengan datasetnya Google untuk mengenali itu produk apa, juga dibantu dengan barcode scanner. Nah, kemudian kami juga harus memastikan botolnya ini ada isinya apa enggak, ada isi air atau isi cairan atau enggak. Kalau ada cairan, kami akan reject. Kemudian memastikan botolnya ini kira-kira beratnya berapa. Selain membandingkan dari dataset yang dipunya di Google, kita juga si robot ini juga harus menentukan beratnya berapa, karena pada akhirnya si user atau yang pengguna yang memasukkan botol ke mesin ini itu nanti akan dapat reward berupa uang ataupun poin yang nanti bisa digunakan. Nah, ini kami sedang menjajaki kerjasama sama beberapa dompet elektronik ya, electronic wallet yang bisa menyediakan atau mensupport transaksi untuk alat ini. Nah, kemudian juga kami juga harus bisa membaca bahwa botolnya itu tidak penyok. Kemudian juga kami harus bisa membaca bahwa yang dimasukin itu botol plastik, bukan botol beling atau bukan kaleng aluminium atau benda lainnya. Jadi memang sifatnya barang ini masih khusus untuk untuk prototipe yang pertama ini hanya untuk botol plastik aja. Tapi kami harus memastikan bahwa karena kalau robot itu kriterianya hanyalah seberapa reliable robotnya bisa membaca atau seberapa persen error yang boleh dilakukan sama robot ini. Ini lagi kami latih robotnya, kami targetkan bisa kurang dari 3% errornya, jadi dari 100 botol yang dimasukin hanya ada 3 kali salah pembacaan. Kami harap itu sudah cukup reliable, dan kalau misalkan cukup nanti kami juga sedang jajaki beberapa dengan investor yang mau pasang. Rencana kami itu yang kami buat beberapa alat ini sementara dipasang di beberapa area umum, terutama di area-area open space kayak transportasi umum, yang memang memudahkan orang-orang di situ, memang mobilisasinya cukup padat, dan diperkirakan mereka masih membawa botol plastik, jadi lebih mudah. Ini rencananya akan diaplikasikan. Kemudian next ada sedikit video. Ini alatnya, jadi saya bilang tadi sebenarnya alat ini nanti bentuknya kayak gimana ya, bentuknya kayak tong sampah aja, terus dia bisa menerima botol, kemudian nanti videonya sambil di play bisa nggak, Mas? Yang di tengah. Nah, ini salah satu contoh robotnya. Jadi ini masih prototipe-nya, dia akan scan QR code. Kalau masalah casing itu bisa dibuat nantilah belakangan, gampang, bentuknya bisa menyesuaikan dengan user yang mau pakai. Kemudian botolnya itu dimasukin, kemudian tuh ada beberapa teks warna hitam putih di atas layar, itu dia akan mengenali dengan datasetnya Google. Ini botol apa nih? Botol Aqua, ini botol Ades, ini botol teh botol, beratnya berapa, dikonversi jadi rupiah jadi berapa, itu nanti
komunikasinya ke situ. Yang pasti dia harus pastikan itu di dalam videonya ada beberapa kali reject, ada beberapa kali accept. Yang reject adalah salah satunya karena botolnya penyok atau diperkirakan botolnya tidak kering dan masih ada air. Gitu ya. Udah Mas, dari saya itu aja. Jadi memang nggak terlalu banyak tentang teori sampah dan lingkungannya. Jadi saya cuma ceritakan proyek yang saya garap. Jadi pesannya buat teman-teman yang ikut TGG Talks ini bahwa sebenarnya saya sudah vakum aktif di dunia lingkungan dari lama, dari tahun 2010 atau 2012 mungkin. Tapi sebenarnya apapun bidang atau background pendidikan kita, sebenarnya kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kalau kita memang punya kemauan untuk lingkungan atau kehidupan yang lebih baik. Terutama dimulai dari diri sendiri deh, paling tidak. Gitu. Oke, makasih Mas Wahyu. Ya, makasih juga untuk Bang Joko yang udah mempresentasikan tentang reverse vending mesinnya. Oke, selanjutnya nih kita mau beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu Kak Ranitya Nurlita, yang akan membawakan tentang proyek-proyek yang saat ini dan juga tips dan trik gimana caranya. Mungkin kalau teman-teman tahu di Instagramnya Kalita itu sangat aktif ya untuk ikut kegiatan di luar negeri dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa tanya di sesi kedua. Tapi untuk saat ini, marilah kita saksikan, perhatikan presentasi dari Kalita. Screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wahyu atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Joko atas sharingnya, sangat menginspirasi ya. Moga-moga nanti in the future kita bisa kerjasama ya Mas. Soalnya butuh banyak mesin. Langsung nodong. Monggo, Mbak. Oke. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Wahyu. Iya ya. Ya, jadi teman-teman di sini terima kasih atas kehadirannya, dan di sini sebenarnya saya cuma sebatas sharing aja ya, karena saya beranggapan teman-teman di sini kita semua masih muda-muda ya, jadi harapannya semangat teman-teman pun tetap muda gitu dalam menjalankan berbagai macam aktivitas, terutama kegiatan yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau flashback gitu, memang aktif di bidang lingkungan itu kurang lebih sejak tahun 2011. Waktu itu saya mengikuti komunitas yang namanya Youth for Climate Change Indonesia. Jadi memang fokus di tentang perubahan iklim seperti itu. Kemudian dulu sempat menjabat menjadi presiden Halo Green Community. Jadi kebetulan dulu jadi ambasador susu gitu, dan mendapat amanah jadi presiden dan meng-guide kurang lebih komunitas di 18 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian sepulang dari Amerika Serikat gitu kurang lebih tahun 2014, kebetulan dapat dana hibah gitu dari, oh ya, kita lanjut ya biar bisa 40 menit. Oke. Jadi nanti tadi nyampe ini ya, ASEAN Reuse Berbaik Campaign kebetulan dapat funding gitu dari pemerintah Amerika Serikat. Makanya sebenarnya hanya project base aja kurang lebih 1 tahun gitu. Karena sampai reporting kebetulan cuma sampai 1 tahun aja. Kemudian karena saya berpikir bahwa ini small action tapi cukup impactful untuk anak-anak muda, kebetulan tahun 2014 itu belum begitu happening ya untuk tote bag, gerakan penolakan kantong plastik gitu. Makanya kita mulai di situ sama beberapa komunitas yang sudah eksis sebelumnya seperti diet kantong plastik dan sebagainya. Nah, mungkin selanjutnya bisa aku share ini aja kali ya. Tadi sebenarnya untuk fakta-fakta sampah plastik, kemudian dan sebagainya udah cukup jelas itu yang dijelaskan Mas Joko. Saya sedikit menambahi saja. Jadi riset di Green Generation Foundation memang 1 orang itu kurang lebih kita memproduksi 700 kantong plastik gitu per tahun. Itu sebenarnya ini udah riset lama, kurang lebih tahun kalau nggak salah tahun 2011 gitu. Nah, 1 orang ada 700 kantong plastik, kurang lebih berarti perharinya 2 kresek gitu. Nah, akibatnya kalau kita terus menggunakan kantong plastik, kita bisa Indonesia aja bisa jadi 9,85 miliar, itu pun kantong kreseknya itu sendiri ya teman-teman gitu. Apalagi ada beberapa penelitian, sebenarnya penelitian udah lama, tapi sering banget dipakai sama pemerintah Indonesia itu dari Jena Jambek tahun 2014-2015 bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar di lautan gitu, nomor 2 setelah Tiongkok. Nah, sebenarnya ini juga sebagai ketukan hati kita semua gitu.
dengan masalah yang seperti itu kenapa kita nggak memberikan sebuah solusi walaupun sebenarnya solusinya sangat sederhana gitu. Lanjut aja, Wahyu. Nah, ini juga selain plastik sebenarnya sedotan juga salah satu case ya teman-teman, karena kurang lebih kalau dari inspirasidata.com menyebutkan 500 juta sedotan plastik tiap harinya dibuang gitu. Nah, di sini bagi teman-teman yang suka pakai sedotan mungkin bisa berpikir kembali karena sedotan itu termasuk sampah residu gitu, apalagi kalau sudah kotor gitu. Itu semakin paling akhirnya di TPA dan sampah residu pun itu sampah yang tidak bisa digunakan lagi kecuali menjadi produk-produk yang lain, contohnya menjadi kerajinan tangan dan sebagainya gitu. Jadi memang sekali minum buang, sama halnya dengan kantong plastik yang sekali pakai buang. Lanjut aja. Nah, selain itu juga sebenarnya tadi, Joko juga menjelaskan bahwa kurang lebih dari 50% sampah yang ada di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, lebih dari 50% itu sampah makanan, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita sudah beres dengan sampah makanan kita, mulai dari dibikin kompos, kemudian dibikin biopori, kemudian banyak metode yang lain mulai dari, black soldier fly, sekarang juga ada mau metode permaculture menggunakan cacing dan sebagainya, sebenarnya udah selesai setengahnya gitu. Jadi tinggal sampah keringnya aja nih gitu. Karena kalau tadi saya mendengar penjelasan dari Mas Joko, sampah plastik itu kan masih bisa didaur ulang kembali, tapi sebenarnya kalau plastik dicampur dengan sampah makanan, akhirnya jadi campur-campur gitu, dia nggak terdeteksi lagi. Makanya kita juga harus bareng-bareng nih gitu, menyelesaikan setengah permasalahan sampah yaitu dengan sampah makanan itu kita kelola sendiri di rumah, seperti itu. Lanjut. Dan ini juga sampah saset, tadi saya sempat cerita kalau sampah, sampah, sedotan itu residu dan saset yang biasanya teman-teman yang suka jajan nih gitu, suka jajan nih sebenarnya sampah saset juga termasuk sampah residu teman-teman, jadi nggak bisa diapa-apain lagi gitu, kecuali bentuk menjadi umurnya dipanjangin gitu dengan berbagai macam bentuk kerajinan, terus kemudian dibentuk model-model yang lain, intinya jangan sampai masuk ke TPA gitu. Mau dibikin wadah atau dibikin pot untuk menanam gitu, semuanya sebenarnya untuk memperpanjang umur saja. Nah, kalau nggak dipanjangin umurnya ya akhirnya di TPA. Tadi sebenarnya banyak metode yang berakhir di TPA, mulai dari dibakar dengan metode insinerator, tapi kan dari insinerator sendiri kan dampak dampak kesehatannya juga perlu diperhatikan gitu. Lanjut. Nah, ini beberapa sedikit sharing ya yang pernah saya lakukan sebelum nanti saya mungkin bisa detail di Waste Solution Hub. Jadi semuanya saya mulai dari project saya mendapat dana hibah dulu dari pemerintah Amerika Serikat kurang lebih $10.000 itu tahun 2014. Nah, kita memang fokus pembagian tote bag dan juga edukasi ke masyarakat. Project kami itu di Indonesia, Malaysia, Filipina. Kalau di Indonesia karena waktu itu di tahun yang sama saya menjabat jadi presiden, jadi sekaligus saya masukkan programnya di situ agar impact-nya lebih besar di 18 kota, kemudian di Malaysia di Kuching dan Kuala Lumpur, dan di Philippines itu di Davao gitu. Nah, kegiatan kita itu hanya simpel mengedukasi masyarakat di sekolah, kemudian di kampus, terus kemudian kita juga ada rampok plastik. Jadi plastik-plastik yang dibawa masyarakat kita masuk ke pasar-pasar, kita ganti dengan tote bag gitu. Dan kurang lebih tote bag yang udah kita deliver sejak sampai sekarang itu 7.549 tote bag gitu, dan untuk masyarakat yang teredukasi kurang lebih dari 10.000 orang seperti itu. Jadi memang kita fokusnya lebih ke awareness. Jadi kalau ditanya untuk pengukurannya gimana, bagaimana impact-nya ke masyarakat, untuk mengukur awareness kan susah-susah gampang ya, jadi dibalik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi memang kita di level awareness ini kita tidak sampai melihat quality dari people yang kita educate, tapi kita hanya sebatas menyampaikan informasi saja gitu. Nah, kemudian dari situ lanjut aja, bisa di-skip-skip aja ya, jadi langsung aja. Jadi memang kita agar project ini tetap sustain, karena kita hanya mendapat funding, mmm 1 tahun aja gitu, akhirnya kita menjual tote bag gitu, yang sekarang kita masih terus jalan, cuma masuknya kita nggak ready stock karena kita by order. Jadi kalau biasanya sih kita dapat orderan buat seminar-seminar seperti itu. Lanjut.
Lanjut aja dan kemudian ini langsung aja di-skip aja ya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat, board game atau teman-teman di sini yang suka main game gitu, kita membuat bareng teman-teman saya juga gitu ya, memang aktivis lingkungan. Ada dari Replay Indonesia, dia board game designer, terus ada si Rohait itu dia ilustrator yang fokus di bidang lingkungan. Karena kita melihat, sebagai orang yang bergerak di komunitas, kita perlu tools, soalnya biasanya tools yang kita butuhkan tuh biasanya cuma presentasi gitu, terus itu stuck lagi nih, gimana untuk ngajak awareness masyarakat gitu. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2017 tuh belum happening board games gitu. Board game udah mulai banyak, cuma yang lingkungan itu hanya beberapa saja gitu. Dan kita ngelihat potensi, apalagi kita udah dihubungkan sama beberapa teman yang memang mau bantu. Akhirnya kita membuat ini namanya Sahabat Alam atau Salam Board Game. Nah, ini tentang edukasi sederhana gitu, dan harapannya ini juga sebagai tools bagi komunitas, bagi mereka yang kekurangan tools, kita bisa menyiapkan gitu. Nah, intinya mah dari Sahabat Alam Board Game ini, kita lebih ke, media dan mengajak para pemain untuk lebih ramah lingkungan, menjadi sahabat alam. Lanjut aja. Nah, ini gambaran-gambarannya ya, lanjut aja. Nah, modelnya seperti ini, jadi ada kartu indikator, terus kemudian ada kartu challenge, terus kemudian ada kartu add gitu. Jadi bagaimana sih orang-orang yang ramah lingkungan, cara melakukan hal-hal ramah lingkungan di rumah, di kantor, terus kemudian di waktu ada event, terus kemudian kita lagi ada di outdoor activity dan sebagainya. Jadi sebenarnya di board game ini tuh, related banget sama kehidupan kita sehari-harinya, seperti itu. Nah, kebetulan, kita sudah prototyping dan kita juga sudah banyak floor ke orang-orang, kurang input apa dan sebagainya. Terus kemarin tahun lalu 2019 kita ikutkan di kompetisi board game designer dan alhamdulillah kita mendapat juara 1 dan insyaallah sebenarnya pengennya udah cetak bulan lalu, tapi karena ada pandemi ini akhirnya kita hold dulu sampai semuanya agak mendingan, kita sudah bisa mulai cetak gitu. Lanjut aja. Nah ini, kemarin tahun lalu gitu dan kita dapat first winner di situ dan kita dapat kesempatan untuk cetak board game-nya gitu. Jadi sebenarnya itu insyaallah semoga aja bisa tools buat teman-teman di sini untuk belajar lingkungan bareng sama-sama sama kita. Lanjut lagi. Nah, semakin ke sini saya melihat bahwa ketika kita bergerak di komunitas gitu, secara nggak langsung kita butuh sesuatu agar terus sustain gitu. Nah, kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya yang memang fokus di bidang lingkungan gitu. Akhirnya kita membuat suatu inisiasi namanya Waste Solution Hub gitu. Jadi sebenarnya Waste Solution Hub itu, bisnis sosial yang menghubungkan para orang-orang yang nggak tahu sampahnya dibawa kemana, tanya ke kita, insya Allah kita bisa menghubungkan gitu. Istilah gampangnya mah, semacam Google Maps gitu. Jadi orang-orang nggak tahu nih, saya tinggal di mana ya, misal saya sekarang lagi di Bojonegoro, Jawa Timur. Saya nggak tahu, buang sampah, memilah sampah di mana, karena saya udah milah sampah nih. Tapi saya nggak tahu sampah yang sudah saya pilah tuh saya bawa kemana gitu. Makanya kita membantu mengedukasi masyarakat, bisa ditaruh di bank sampah terdekat gitu. Jadi kita memfasilitasi. Lanjut lagi dan kita sih percaya ya, saya alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah mulai bergerak gitu di bidang isu persampahan gitu. Nah, karena sampah selalu datang tiap harinya gitu, ambil aja contoh sampel di Jakarta, kurang lebih 7.400 ton per hari. Nah, nggak mungkin pemerintah, Jakarta itu dia mengelola sendiri gitu. Makanya perlu keroyokan bareng-bareng agar sampah 7.400 ton itu bisa berkurang nantinya gitu. Apalagi, sempat dengar berita dari teman-teman DLH DKI Jakarta. Mereka bilang insya Allah tahun 2022 udah ditutup nih Bantar Gebang. Nah, sampahnya dibawa kemana nih kalau nggak kita yang olah sendiri dan kita pilah sendiri gitu. Jadi memang kita fokusnya di social business to elevate and establish responsible local waste collection gitu. Jadi kita sebagai penghubung. Lanjut lagi aja. Jadi memang kenapa kok sosial bisnis ya, jadi karena kita memberdayakan pemulung di setiap aktivitas kita gitu. Karena kebetulan sekarang kita base-nya di Jurangmangu, di Tangerang gitu, kurang lebih ada 400 pemulung yang kita bina gitu. Jadi untuk sekarang memang kita baru banget kurang lebih 6 bulan berjalan gitu. Kita handle sampah-sampah event, jadi semacam pameran,
kemudian juga seminar yang besar gitu. Kemarin terakhir kita handle sampah itu tanggal 31 Desember dan seharusnya bulan kemarin Maret itu kita handle tiga event karena ada COVID pandemi. Jadinya semuanya di-cancel, tapi nggak masalah sih, kita bisa lebih reflection dan bagaimana untuk strategi selanjutnya agar terus running gitu. Nah, kalau di kami memang lebih ke waste management event gitu. Jadi kita kerjasama dengan berbagai macam event organizer yang sudah ada. Nah, sampahnya kita ambil karena di masyarakat ibu kota mereka sudah mulai aware nih sama sampah gitu. Dan di situ bisa dilihat memang kita handle semua sampah mulai dari food and organic recycling. Jadi sampah-sampah yang kita olah gitu, kita akan mengelolanya, terutama sampah food itu menjadi blast shoulder fly, terus kemudian metode cacing dan sebagainya. Terus kalau plastik waste recycling, karena kita sudah ada pemulung yang mereka lebih hafal jenis-jenis plastiknya daripada kita gitu. Misal tipe PET, HDPE dan sebagainya mereka lebih hafal gitu. Jadi langsung kita kasih ke mitra gitu. Terus kita juga sebagai konsultan, jadi kita sebagai konsultan yang memberikan saran-saran kepada berbagai macam klien agar event-event mereka gitu lebih ramah lingkungan gitu. Dan kita juga memberdayakan pemulung karena setiap event kita selalu pemulung yang ikut andil. Kalau teman-teman lihat baju hijau-hijau itu pemulung dari kami. Jadi memang kurang lebih ya kenapa kok kita menggerakkan pemulung. Karena dari tim kami sendiri memberdayakan pemulung sejak tahun 2015. Dan saya sering ngobrol sama pemulung, per harinya itu mereka dapat income 50.000 per hari gitu. Dengan mereka jam kerja jam 5 habis subuh sampai jam 5 sore. 50.000 aja gitu. Bayangkan gitu, kalau mereka bisa ikut kita, mereka bisa naik pendapatan bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat gitu. Jadi makanya kita ngambil social mission di situ agar mereka juga bisa lebih berdaya. Selain itu kita juga ada intensive skill gitu. Karena selama ini pemulung itu kalau ditanya nomor KTP berapa ya memang mereka nggak punya gitu. Jadi kami juga membantu mereka dalam pembuatan KTP dan sebagainya nanti agar mereka bisa meneruskan level pendidikan mereka. Karena banyak anak-anak dari pemulung sendiri yang putus sekolah gitu. Nah, kita masuknya ke soft skill. Jadi nanti anak-anak pemulung itu bisa lebih teredukasi dan harapannya pekerjaan mereka tidak hanya jadi pemulung lagi seperti orang tuanya, tapi bisa lebih uh, bertahap dan lebih besar lagi gitu. Lanjut lagi. Nah, ini beberapa traction ya yang alhamdulillah sudah kita kerjakan kurang lebih 6 bulan ini. Jadi ada 147 plus pemulung yang sudah kita ajak untuk bergerak di Waste Solution Hub. Terus visitors selama event kurang lebih 23.000. Terus relawannya karena setiap event kita selalu ada relawan kurang lebih ada 60 plus. Dan sampah yang kita kelola yang alhamdulillah insya Allah nggak masuk ke TPA itu kurang lebih 2,4 ton sampai sekarang. Dan sebenarnya bisa lebih cuma karena pandemi ini ya nggak masalah sih. Jadi kita lebih belajar lagi nanti model-model yang lebih pas itu seperti apa gitu. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk traction, jadi sebenarnya sekarang saya mengajak teman-teman semuanya ya, ini lanjut-lanjut aja nih beberapa foto-foto dari kami gitu. Jadi, apa saja nih nah ini gambaran yang biasanya kita lakukan, jadi ada tempat sampah terpilah dan setiap tempat sampah itu ada orang yang jaga gitu. Jadi setiap orang mau buang sampah tuh direm dulu, entar dulu nih Pak, Bu," gitu, "mau buang sampah apa nih?" Gitu. Terus kemudian dari tiga tempat sampah terpilah itu, mereka mulai milah sampah. Jadi memang sampah yang sudah ada di tong sampah itu memang benar-benar sampah terpilah gitu. Terus kemudian di akhir step-nya kami juga ada pemilahan sortir ulang lagi gitu. Yang sudah kering dipisah lagi menjadi pengelompokan yang lebih detail lagi. Gitu. Lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Nah, lanjut lagi. Ini beberapa kegiatan kami ya dan beberapa partner kami juga. Nah, di sini saya ngajak teman-teman nih gitu. Pasti teman-teman di sini dari TGG udah punya banyak ide gitu. Nah, biasanya yang biasanya saya lakukan, lanjut aja nih. Memang kita how to start ya ini ya. Biasanya sih pasti teman-teman di sini udah paham ya tentang bisnis model Canvas itu. Walaupun sebenarnya community itu bukan based on business, tapi kita bisa ngambil dari sistem cara pengambilan detail-detail yang bisa kita terapkan gitu. Nah, biasanya sih kalau dari kami untuk membuat suatu project itu kita harus
diawali dengan problem gitu. Karena kalau kita diawalin dengan idea tanpa tahu problemnya apa juga kita nggak tahu nanti siapa yang menggunakan itu, siapa market kita, siapa target kita gitu. Makanya start with problem is very important karena kan kita pengen memberikan suatu dampak ya untuk masyarakat gitu, terutama teman-teman komunitas gitu. Makanya pentingnya start with problem itu untuk agar kita ide yang kita nanti akan terapkan di komunitas itu bisa memang benar-benar orang merasakan gitu, bukan yang kita merasakan tapi emang benar-benar buat masyarakat gitu. Nah, biasanya kalau dari problem itu nanti bisa banyak turunannya, mulai dari nanti solution-nya apa, terus thematic-nya seperti apa, revenue atau untuk mendapat funding itu seperti apa, cost structure dana yang dibutuhkan itu apa saja, terus nanti channel-nya apa, mau menggunakan channel apa aja, misal dari TGG atau mungkin teman-teman yang lainnya, teman-teman komunitas punya channel YouTube, cuma Facebook, punya Instagram dan sebagainya itu bisa menggunakannya. Terus customer segmennya siapa, terus mitra-mitra yang mau diajak kerjasama tuh siapa aja gitu. Nah biasanya kalau saya karena sudah lama kerja online ya, anak online banget langsung aja. Next. Biasanya kalau anak online ini ada beberapa, saya sih suka pakai aplikasi ini ya, namanya leanstack.com gitu. Jadi teman-teman yang apa, yang anak-anak, gen millennials Y ini bisa menggunakannya. Tapi sebenarnya banyak tools, tapi kalau di sini saya sukanya karena kita bisa keroyokan gitu. Terus bisa diskusi juga di situ dan modelnya di Lean Stack ini sama yang tadi saya lihatkan di depan gitu. Jadi memang kita biasanya, stack-nya di sini gitu, kita menggunakan platform Lean Stack gitu. Dan semuanya harus diisi gitu, paling nggak itu sebagai baseline atau sebagai dasar, gitu. Jadi sebenarnya membuat project itu sangat sederhana teman-teman. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu problemnya apa, siapa nih yang mau dilibatkan gitu. Nah, makanya kita sangat perlu beneficiaries atau target group, orang-orang yang mau kita ajak gitu. Dan target grupnya itu siapa gitu. Grup-grup mana aja yang akan kita deliver ilmunya atau deliver campaign atau projectnya gitu. Terus lokal partner, karena semakin spesifik project teman-teman itu akan semakin bagus gitu misal. Gitu. Misalnya kita gini, sekarang kan karena kita lagi galang dana nih teman-teman untuk sembako pemulung karena warga dari kita udah nggak dapat ini lagi, income-nya itu lebih dari 70% berkurang gitu karena pandemi ini gitu. Makanya kita lagi ada project sembako untuk pemulung gitu. Teman-teman bisa cek di kitabisa.com/sembako pemulung. Nah, di situ lokal partnersnya kita ya emang orang-orang lapak gitu. Ya di lapak kan kita ada 13 lapak ya di Jurangmangu gitu. Jadi memang kita harus lebih detail lagi. Ini Pak ini dapat, Pak ini dapat gitu. Memang harus dibagi-bagi banget dan lokal partners itu sangat penting. Karena kalau misal mau bikin sembako pemulung, di mana? Di Jakarta. Jakartanya di mana? Nggak tahu, pokoknya di Jakarta aja. Nah, kayak gitu kan jadi question ya, jadi suatu pertanyaan besar gitu. Biasanya karena kenapa? Karena biasanya kalau donatur kan mereka mintanya report yang lebih detail dan sebagainya. Makanya pelibatan lokal partner atau siapapun orang yang ada di situ tuh sangat penting, teman-teman. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya selain ini beberapa, saya sih sama teman-teman biasanya bikin stakeholders analysis ya. Jadi siapa saja yang biasanya diajak kerjasama gitu. Mulai misal dari private sector, siapa aja ini yang bisa diajak gitu. Terus kemudian untuk public sektornya siapa aja nih yang bisa diajak terlibat gitu. Terus kemudian civil society-nya tuh siapa aja nih yang bisa diajak terlibat gitu. Jadi semakin detail, semakin jelas, jadi enak teman-teman nantinya dalam mengeksekusi proyek teman-teman seperti itu. Lanjut lagi. Nah, itu aja sih teman-teman sharing dari saya dan saya sangat membuka pertanyaan ya. Kita harapnya bisa sharing bersama gitu. Saya juga masih belajar di sini, butuh banyak input dan sebagainya. Saya kembalikan lagi ke Wahyu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kalita yang udah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya nih kita mau masuk ke sesi 2 nih, sesi tanya jawab. Nah, untuk itu mungkin untuk audiens bisa untuk menyalakan kameranya biar pembicara juga tahu nih siapa sih yang jadi audiensnya. Nah, untuk teknis pertanyaan atau yang mau tanya bisa untuk ngasih raise hand atau tanda jempol. Nanti kalau udah raise hand saya persilahkan tanya baru tanya ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Saya mau tanya nih untuk Bang Joko. Kalau Bang Joko ini kan bikinnya reverse vending mesin ya.
itu ide awalnya emang based on permasalahan atau memang ada proyek yang suruh bikin gitu? Oke, jadi ini sebenarnya dari permasalahan sih sebenarnya dari permasalahan, kemudian kita diskusi sama, jadi kan startup saya fokusnya ke robotics, jadi kita garap bagian roboticsnya. Ada orang yang memang pengen concern di bagian pengelolaan sampahnya. Jadi kita coba bantu. Jadi memang konsep bisnisnya Hartman itu ya kita coba buatin apa yang customer mau, semuanya customize, automasi yang sederhana dari kemauan otomasi yang dipengen sama customer-nya. Nah, waktu itu ada customer yang pengen kelola botol plastik lebih baik, bisa nggak ya milah? Ya, kalau dilihat di luar negeri kan sebenarnya udah banyak ya. Cuma tadi yang saya jelasin dari bagian taksonominya, di Jerman juga saya pernah temuin di Berlin. Cuma yang saya lihat itu, kalau dilihat dari taksonominya tadi yang saya jelasin, kita itu memang harus lebih buat custom bagian terutama artificial intelligence-nya, karena kalau dilihat background-nya, dari sekian banyak fitur yang harus ditanamkan, itu yang paling susah menerapkan kecerdasan buatan di Indonesia itu adalah anti-vandalism. Karena biasanya masyarakat kita kelewat kreatif untuk mengakali sistem. Gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ. Kalau yang saya lihat barangnya di Jerman, di Berlin, saya cobain, itu fiturnya sangat sederhana karena memang masyarakatnya tertib dan masyarakatnya ngerti. Itu aja sih. Ya, makasih buat Bang Joko atas tanggapan dari pertanyaan saya. Mungkin ini saya mau mengingatkan teman-teman, apabila mau tanya, bisa raise hand, nanti saya persilahkan tanya. Ada yang mau tanya mungkin? Saya mau tanya dong Oh, oke. Dimas silahkan. Untuk siapa? ke Bang Joko. Saya mau tanya. Itu kan tadi alatnya dijelasin untuk apa? Merecycle sampah. Tadi saya juga baru join di akhir-akhir. Itu alatnya nanti ada move sendiri atau emang manusianya eh, nga- yang buang sampah di alat itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, produk dari alat itu apa? Apakah sampah yang udah dicacah atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Ya, jadi ini saya jawab Mas Dimas. Alatnya itu bukan recycle, jadi alatnya itu bukan tidak mengelola sampah, jadi dia hanya mengumpulkan. Jadi tugasnya alat ini hanya memastikan apakah botol plastik yang dibuang itu accept atau reject, masuk kriteria atau luar kriteria penerimaan untuk botol plastik yang dimau. Jadi alatnya ini juga fix, tempatnya tertanam di suatu tempat tertentu karena dia butuh supply listrik dan juga supply data. Data itu dalam artian koneksi internet. Jadi dia memang tertanam di satu tempat. Nanti orangnya yang akan datengin untuk masukin botolnya. Kemudian alatnya ini harus ngambil keputusan apakah botol yang dimasukin ini layak ditukar dengan apresiasi berupa uang atau poin, atau di reject dikembalikan ke si pembawa botolnya. Jadi dia kecerdasan buatannya hanya untuk memutuskan botol mana yang perlu diambil, mana yang enggak. Kemudian nanti produknya adalah dia akan mengumpulkan botol-botol itu yang kemudian nanti dia akan bisa terkoneksi sama transportasi online. Jadi setelah kita buka visibility study-nya, kalau kita buat dengan tracking, dengan metode tracking konvensional, truk keliling-keliling ngambil jemputan dari botol-botol yang terkumpul di alat ini. Jadi kan ini ada sensor levelnya ya, seberapa penuh si tong sampah ini. Kemudian dia akan scheduling untuk kapan dia minta dijemput. Nah ini kalau kita modelin dengan tracking scheduling yang biasa itu nggak ekonomis karena truknya terlalu besar untuk ukuran sampah yang dijemput. Jadi kita memanfaatkan ojek online yang bisa masuk ke dalam dompet elektroniknya dia juga gitu. Jadi dia jemput, dia ambil barangnya, dia antar ke pengumpulan, ke pengumpulan itu baru nanti dia dengan tracking. Jadi ada beberapa hal sih yang dilakukan sama alat ini. Oh ya, satu lagi, tadi kan dibahas tentang sensor level. Kira-kira satu alat itu kapasitas maksimumnya berapa ya? Sampai bisa diambil.
Kalau kapasitas maksimum, sebenarnya gini, makanya tadi saya tampilin waktu videonya itu hanya berupa si sensor elemennya aja atau bagian yang dia mengambil keputusannya aja, karena pada dasarnya box-nya kapasitasnya mau berapa itu nanti ditentukan sama siapa yang mau pasang dan pasang di mana, seberapa besar. Tapi kalau desain awalnya kita ini tanpa kompaktor, jadi botol yang masuk kita jaga bentuknya tetap botol utuh, tidak ditekan atau tidak dipres, jadi nggak rusak botolnya. Kemudian yang kita buat desain untuk prototip itu sekitar 300-an botol sih. 300-an botol itu ukurannya juga udah lumayan gede, sekitar 80 kali 80 kali 1 meter lah, udah cukup besar. Gitu. Tapi itu custom sih, nanti dilihat kapasitasnya mau berapa tergantung dari traffic tempatnya juga. Oke, terima kasih. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Bisa raise hand? Saya mau nanya, Mas. Oke, mungkin saya mau tanya ya untuk Kak Lita nih. Kak Lita. Nah, Kak Lita Tadi ini Mas kan... Edi tuh mau nanya tuh, Mas Edi kayaknya tadi raise hand ya. Mas Ilham ya? Oh, Mas Iya, Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas, saya Ilham dari Jakarta. Saya mau nanya untuk Mbak Lita. Ya, Mbak Lita, tadi saya juga udah sempat dengerin Mbak Lita cerita yang Mbak Lita kasih tahu. Indonesia ini adalah penyumbang sampah terbesar ya Mbak, sampah plastik di laut, nomor 2. Nah, pertanyaan saya, apa yang Mbak Lita rasakan dari pemerintah pusat untuk mendukung program Mbak Lita? Nah, dan yang kedua, apakah ada langkah yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah plastik? Udah itu aja, Mbak. Oke. Terima kasih. Iya Ilham, terima kasih banyak ya pertanyaannya ya. Untuk saat ini, jadi karena rame ya Indonesia penyumbang sampah nomor 2 di lautan, jadi pemerintah sendiri ya setahu saya memang udah bergerak gitu, terutama dulu yang sebelumnya Kemenko Maritim, kan sekarang Kemenko Maritim dan Investasi ya gitu. Jadi mereka itu ada target gitu untuk pengurangan sampah plastik di lautan gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Google aja gitu. Jadi sebenarnya banyak ya yang sudah dilakukan. Terus untuk pemerintah sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mereka ada Jakstranas dan Jakstrada. Jadi beberapa panduan itu untuk pemerintah nasional ataupun daerah itu untuk mengurangi adanya sampah, terutama sampah plastik dan juga sampah-sampah yang lainnya gitu. Jadi kalau setahu saya memang sudah ada gitu. Cuma mungkin belum sampai ke tahap implementasi ya. Dan untuk tahap implementasi memang butuh banyak stakeholders yang terlibat di situ seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Ilham ya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Edi, Mas Wahyu. Ini Edi mau tanya. Silakan Edi. Ya, silakan Mas terima kasih Mas Wahyu dengan Edi dari Jakarta juga. Nanti kalau ada yang tertarik mungkin bisa saya ceritakan saya bekerja di lembaga mana. Tapi prinsipnya gini, kami sudah menginisiasi kami pengen untuk pengolahan sampah tuh yang end-to-end proses ya. Jadi kita udah mencoba memilah sampah, tapi sampai sekarang kami mencari subkontraktor, vendor housekeeping kami, lembaga kami, untuk siapa yang bisa mengangkut sampah kami keluar, tapi betul-betul bukan project saja, tapi continue selamanya. Nah, sampai sekarang kami mencari itu siapa yang bisa menerima tantangan kami, untuk bisa bekerja sama dengan kami, untuk mengolah sampah lembaga kami, tapi selamanya. Karena beberapa yang kita ajak, rata-rata masih kecil-kecil, terus maunya project, kalau event aja, tapi yang kita butuhkan adalah daily activity. Seluruh sampah kami, yuk kita kerjasama, seluruh sampah kami kita kelola end-to-end proses. Nah, terus bagaimana teknologi yang bisa diterapkan, ada nggak untuk lokasi lembaga kami ini di tengah kota, sehingga aspek polusi udara dan sebagainya, pencemaran pasti kan menjadi aspek estetika juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi kami pikirkan kalau ada memang teknologi yang bisa diterapkan di tengah kota, mungkin oke. Kalau nggak bisa di tengah kota, ya mitra subkon yang mengelola sampah kami, silahkan kelola di mana,
untuk sampah-sampah organik kami, nanti tapi pengolahan komposnya kerjasama kembalikan ke kami untuk kami gunakan pupuk di tanaman-tanaman di kantor kami gitu misalnya. Mungkin itu karena kami sempat mencoba membeli peralatan-peralatan yang kalau dilakukan di lokasi pemukiman, perkampungan, mungkin itu bisa. Tapi di perkotaan, perkantoran kan tentu menjadi tantangan tersendiri. Tapi itu tidak menjadi alasan ketika memang ada mitra yang bisa angkut sampah organiknya juga memang betul-betul dipisah. Di kantor kami pisah, tapi oleh subkon kami ngumpulnya di sana digabungkan lagi. Mereka kalau untuk continue setiap hari konsisten, nah yuk sekarang siapa yang berani konsisten? Bukan hanya project, tetapi memang selamanya. Kita untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin itu kalau ada, nanti silahkan Japri, nanti kita saya akan undang, kita diskusi lebih dalam untuk ya membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Terima kasih. Ya, makasih dari Edi. Pak Mas Edi, mungkin itu mungkin mengajak mitra dari Kak Lita maupun Bang Joko, nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut via personal chat ataupun yang lain. Mungkin kalau dari Kak Lita atau Bang Joko ada tanggapan untuk Mas Edi ini? Iya, aku sudah nggak mood. Paling aku ada sedikit saran aja buat Pak Edi ya Pak, terima kasih gitu. Kalau memang untuk bekerjanya mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut ya. Mungkin ini pengalaman yang saya pernah temui di beberapa perusahaan yang kami kunjungi ya Pak ya untuk sistem pengolahan sampahnya gitu. Ada beberapa mitra kami yang menggunakan model end-to-end proses ya Pak ya. Jadi memang sampahnya berakhir di situ dan kemudian ya untuk para pegawainya itu sendiri. Jadi, saya sempat di perusahaan A gitu berkunjung gitu, main aja gitu. Nah, terus saya iseng-iseng aja tanya gimana sistem pengolahan sampah dan sebagainya gitu. Nah, di perusahaan A ini cukup unik karena mereka mengolahnya sampah organiknya itu dibawa ke atas, maksudnya karena dia bangunannya, jadi dibawa ke atas di, rooftop gitu. Dan di rooftop itu semua sampahnya memang dari awal sampahnya itu ini Pak, dipisah gitu. Yang organik, organik, kemudian yang anorganik, plastik, karton, kertas, dan sebagainya itu memang sudah dipisah dari awal. Dan metodenya sangat sederhana karena ternyata sampahnya nggak banyak ya, karena mereka baru prototyping gitu. Jadi cuma hanya beberapa lantai aja yang diambil untuk dibawa ke atas di rooftop. Nah, itu pun metodenya hanya komposter yang bertingkat gitu. Jadi yang sampah yang di atas masuk, kemudian kan nanti turun-turun terus sampai 14 hari dan sebagainya, nanti dari pupuk cair, terus ada yang jadi pupuk biasa juga gitu. Jadi mungkin ini bisa untuk brainstorming idea dan sebagainya gitu. Kalau kami sih saran mungkin dilihat dulu gitu, diukur berapa sih sebenarnya sampah yang diproduksi gitu. Dan kalau misal mau model end-to-end proses itu sebenarnya caranya banyak Pak gitu. Gitu, tergantung dari kondisi perusahaannya Bapak seperti apa, berapa volume sampah per harinya, dan dari situ kan nanti bisa dihitung kebutuhan SDM-nya berapa, teknologinya dibutuhkan seperti apa saja, seperti itu. Ya, Mungkin itu tambahan dari aku mau sih. saya menambahkan Monggo. sedikit nih Pak Edi jawabannya. Jadi sebenarnya kalau pengelolaan sampah end to end untuk di perusahaan atau di lembaga, pertama yang harus diidentifikasi adalah jenis sampahnya. Karena nggak semua pengelola sampah ataupun vendor pengelola sampah itu punya izin terhadap jenis-jenis sampah tertentu. Kita nggak tahu nih lembaganya punya sampah yang klasifikasinya masuk ke barang B3 atau enggak. Karena itu butuh kontraktor yang punya izin untuk waste management dengan kategori limbahnya limbah B3. Jadi itu dulu yang pertama dicoba diidentifikasi, karena nanti dari situ filternya akan jalan siapa yang bisa ngelola sampah B3 yang dimaksud, siapa yang enggak. Kemudian kalau untuk sampah yang hariannya berupa sampah yang non B3, itu saya punya rekomendasi sih Pak, yang sudah perusahaan yang sudah well developed. Bapak coba, mungkin Mbak Lita juga tahu Mas Sano ya Mbak ya? Mas Sano dari Waste for Change, Waste for itu Change. bisa dibuka aja websitenya. Beliau memang sudah aktif di dunia lingkungan sudah lama sekali. Beliau lulusan teknik lingkungan ITB dan kelola startupnya sendiri di Waste for Change, dan sekarang memang perusahaannya beliau itu menjalani kerjasama dengan banyak perusahaan untuk end-to-end proses waste manajemennya. Jadi Bapak bisa ke sana, bisa hubungi lewat websitenya, ataupun nanti kalau butuh kontaknya personal saya bisa provide. Itu aja tambahan dari saya. Oke.
Makasih. Jadi mungkin nanti bisa dibantu kontak personalnya. Kebetulan kalau West for Change sudah pernah kita undang ke kantor juga untuk presentasi ke sekitar 4 perusahaan housekeeping-nya kami. Dan kan nanti kan subcon-nya kepada dia, teman sepertinya memang belum klik ya karena memang banyak lain satu dan lain hal. Jadi barangkali memang kalau ada lebih policy maker-nya West for Change, ya mungkin itu akan lebih mempercepat proses kami. Mungkin itu aja ya. Makasih, nanti kita tunggu ininya. Dari Pak Edi cukup ya? Oke, mungkin sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman bisa nyalain nih kameranya. Kita mau foto bareng. Ayo, yang belum, ini masih banyak. Kita mau foto bareng, biar nanti bisa di-post di Instagram Teens Go Green. Oh ya, buat teman-teman nih, yang belum follow Instagram Teens Go Green, bisa banget di-follow Instagramnya di teensgogreen.id. Nah, nanti kalau untuk Instagramnya Bang Joko ada di @jokwiz, dan Instagramnya Kak Lita ada di Ranitia Nurlita. Teman-teman, dinyalain kameranya. Untuk Arum Ajeng dan Yusepto. Oke, semuanya senyum ya. Agak mendekat ke kamera. Biar saya screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah, untuk sesi foto udah cukup. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman ada, ini kan kita udah melebihi jam yang sesuai direncanakan kan, jam 4 sampai jam 5. Gimana kalau kita lanjut mungkin sampai jam 5:30? Gimana? Setuju? Untuk Bang Joko dan Kak Lita? Kalau Iya, kita nggak apa-apa, diterusin aja. 18 menit lagi sampai jam 5:30, Ya, boleh? boleh. Diterusin aja, nggak apa-apa. Ya, mungkin teman-teman yang mau tanya lagi ke Bang Joko dan Kak Lita, bisa raise hand. Participant raise hand. Tadi siapa yang raise? Ada Trianita itu? Ya, Trianita. Ya, Trianita si Hombing, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Aku di sini mau nanya buat Mbak Lita. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama aku Trianita. Kebetulan aku jurusannya sama kayak Mbak juga, manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini aku mau tanya. Oke. Di sini aku mau tanya, nah sewaktu menginisiasi sebuah proyek atau mendirikan sebuah komunitas, apa sih kendala terbesar yang Mbak hadapin? Dan kadang kita tuh susah mencari teman yang sevisi misi kan, terus gimana cara Mbak menghandle tersebut? Terima kasih. Oke, Trianita, terima kasih banyak. Ini MSP mana? IPB atau UB. MSP kampus lah? Oh, UB. Oh ya, sama aja sih. Iya, terima kasih pertanyaannya, Trianita. Jadi kalau untuk starting, emang di awal saya membuat small team ya, gitu. Timnya nggak usah banyak-banyak sih. Yang penting dia mau ikhtiar bareng-bareng atau berusaha bareng-bareng sama kita gitu. Jadi kalau selama ini tuh small team kita tuh nggak lebih dari 5 orang gitu. Dan biasanya itu kita juga perlu mapping juga gitu, kebutuhan kita apa aja gitu. Misal kita udah punya ide dasar gitu, walaupun nanti di tim bakalan perjelas lagi gitu. Jadi di ide dasar itu kamu udah mulai mapping gitu. Di ide ini saya butuh apa aja ya, misal ide kamu misal untuk pengelolaan lingkungan atau pengelolaan limbah air gitu, karena MSP kan belajar tentang ikan dan sebagainya ya gitu, misal sampah plastik di lautan gitu. Nah, yang hal-hal yang perlu diiniin adalah kalau saya sih biasanya nge-mapping orang-orang yang kira-kira potensial gitu. Karena kan semuanya dibalikin ke kamu yang tahu teman-teman kamu ya gitu. Nah, selama ini kayak misal di ASEAN Reusable Bike Campaign, memang saya ngambil teman-teman terdekat saya yang memang dia aware sama lingkungan gitu. Jadi udah pasti dia satu visi gitu. Nah, untuk misinya saya jelaskin apakah dia mau bergabung dan sebagainya dan dia interest. Nah, baru kita biasanya kerja bareng seperti itu. Sama halnya di Waste Solution Hub juga gitu. Jadi saya juga mapping stakeholders di situ. Kebetulan kita juga butuh tim dari eksekusi langsung, terus kemudian ada butuh tim program, terus kemudian butuh tim IT dan sebagainya. Saya juga mapping dulu nih orang-orang yang kira-kira potensial siapa aja. Banyak kan pasti
Kemudian kita reach out satu-satu, kita cerita visi misi kita seperti ini gitu, dan apakah dia mau ikhtiar bareng-bareng apa enggak kayak gitu. Jadi memang kalau untuk tim itu susah-susah gampang ya gitu, karena biasanya ada yang udah tapi ternyata nggak jadi gitu. Tapi ya nggak masalah itu, kita perlu enjoy the process juga untuk pengembangan tim. Yang penting visi misi itu perlu diperhatikan banget sih gitu, dan mau ikhtiar bareng-bareng untuk membangun bersama-sama kayak gitu. Jadi memang saran saya memang perlu di-mapping-in dulu teman-teman potensial gitu. Nah, siapa dia, kamu bisa lihat mungkin jaringan pertemanan kamu, kemudian ajak gitu. Kalau biasanya sih saya ya, tim saya cuma cuma ngajak 1 orang aja gitu. 1 orang kemudian saya tanya dia, kamu, punya temen yang kayak gini 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 nggak?" Nah, dia pasti kan punya jaringan teman lagi. Nah, misal udah dapet nih 1 orang, jadi 3 orang nih tadi, kan saya ngajak 1 orang ngajak 1 orang, jadi udah 3 orang. Terus, saya tanya lagi, "Kalian punya temen yang kayak gini 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 nggak?" Gitu. Jadi memang, perlu diseleksi alam banget sih gitu, dan kita memang harus cerita dari awal tujuannya mau ini, cerita mimpi bareng-bareng pengen ini, gitu. Gitu sih, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya. Ya, untuk Trianita udah Oke, cukup makasih atau mau Mbak. menanggapi? Iya, Sudah, sudah makasih ya Mbak. sama-sama. Oke. Selanjutnya nih, yang mau tanya bisa resen lagi. Bang Ed. Ayo teman-teman yang mau tanya boleh resen. Oke, mungkin saya mau tanya ya ke Kak Lita nih. Oh, ini ada yang chat. Kak mau tanya tentang pejuang dari Kristina. Boleh Kristina bisa disampaikan langsung saja ke forum? Halo Kristina. Oke, mungkin saya bacakan aja ya chatnya. Kak mau tanya tentang peluang dan sistem pengolahan sampah yang ada, terutama sampah plastik untuk industri bioenergi. Mungkin dari Bang Joko dulu bisa menjawab Ya, pertanyaan dari Mas Joko Kristina. dulu. Oke, saya jawab ya. Jadi salah satu industri bioenergi itu bentuknya adalah insinerator dengan formatnya adalah PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Ini skalanya mikro sebenarnya, hanya kecil sekali. Banyak kendala untuk PLTSA yang sudah diterapkan di Indonesia, yang coba diterapkan baik bentuknya prototype ataupun bentuknya pengujian ya. Jadi permasalahannya ada di hulu. Makanya gerakan-gerakan sosial seperti yang dimulai sama Mbak Lita ini sangat bermanfaat karena permasalahan utamanya adalah kita tidak bisa memilah dengan baik. Sedangkan industri bioenergi berupa PLTSA, teknologinya itu belum bisa menerima feed atau menerima masukan yang variansnya cukup tinggi. Masalah utamanya kebanyakan biasanya sampah plastiknya tercampur dengan sampah makanan. Itu yang menjadikan kalau di teori termodinamikanya nilai kalornya turun sehingga performance dari pembangkit listriknya hasil pembakarannya tidak efisien. Karena temperatur pembakarannya turun, kemudian menyebabkan gas berbahaya, gas beracun yang disebutnya senyawa dioksin. Itu yang selalu jadi masalah karena kita nggak bisa menjaga feed atau nggak bisa menjaga bahan yang kita bakar di industri bioenergi dari sampah plastik, yang kemudian menurunkan temperatur dari sistem pembakarannya yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan gas berbahaya berupa dioksin. Dan dioksin itu yang jadi masalah adalah dia radius jangkauannya cukup besar dan dia dalam kadar yang sedikit sudah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar PLTSA. Jadi makanya kalau kita mau ke sana bukannya nggak bisa, tapi harus dimulai dari pemilahan sampah yang baik dulu oleh masyarakat, sehingga sampah yang diterima dari masyarakat untuk pembangkit listrik tenaga sampah itu bisa digunakan secara langsung dan performa yang dihasilkan juga bagus. Itu dari saya.
semoga menjauh. Oke, jadi memang salah satu masalahnya kita nggak bisa mengendalikan nilai kalornya ya, nilai kalor sampah. Gitu ya, Kak. Oke, mungkin kalau dari Kak Lita ada tanggapan? Kalau aku tambahan aja ya paling dulu saya pernah ke Hawaii gitu tahun 2014 untuk belajar sistem pengelolaan sampah juga. Jadi waktu itu saya belajar di Edge Power. Edge Power itu tadi yang Mas Joko bilang, jadi PLTS ya, tenaga sampah gitu. Nah memang kalau di sana orangnya udah aware nih gitu. Bener banget bahwa masalah di kita itu bisa aja diterapin, tapi kondisinya kan kita sampah plastik bercampur sama sampah basah, sama sampah makanan dan sebagainya gitu. Nah, kalau waktu di H Power itu memang sampahnya udah benar-benar terpilah, sudah kering, nggak ada campuran bau gitu. Makanya saya juga sempat kaget di H Power ini dia tenaga sampah, tapi kok nggak bau ya gitu. Nah, PR-nya di kita bareng-bareng teman-teman di sini yang sudah mendengarkan sharing bareng-bareng ini ya. Jadi memang alangkah baiknya memang kita memilah dari awal gitu. Jadi yang produksi sampah plastik ya dipilah dengan plastik, kemudian ya residu dipilah dengan residu. Organik ya seminimal mungkin dibuat kompos gitu, bisa dibuat kompos di rumah dan metodenya banyak sekali dan dari alam ya bisa kembali ke alam gitu. Jadi kalau sharing saya yang based on my experience sebelumnya bahwa kalau di US memang mereka udah ready untuk teknologi ya, jadi nggak masalah dan orangnya juga sudah awareness-nya udah oke banget. Nah, kalau kita sih kendalanya kan lebih ke people behavior yang belum belum sampai level itu, gitu. Oke, kalau dari Kak Lita sendiri, tadi saya menyimpulkan kalau di Indonesia mungkin salah satu kendalanya teknologinya belum siap dan juga sikap orang-orangnya masih belum aware terhadap isu lingkungan ya, Kak. Mhm. Oh ya, nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Yuliana Febrianti. Kak, mau tanya, untuk daerah percontohan di Indonesia yang sudah berhasil dalam pengelolaan atau pengurangan sampah di mana ya? Biar kita cari tahu di sosmednya. Mungkin Kalita dulu, ya. Iya, kalau untuk yang berhasil ya, semua daerah itu masih struggling ya. Kalau saya banyak baca ya dari berbagai literatur dan sebagainya. Cuma ada beberapa kota yang memang dia istiqomah untuk menjalankan hal itu gitu. Jadi waktu itu 2016 kan rame yang plastik tidak gratis itu yang bareng-bareng kebetulan ASEAN Reusable by Campaign sama Gerakan Indonesia Kantong Plastik bareng-bareng di situ untuk mengajak masyarakat dengan plastik berbayar yang Rp500. Nah, memang kota yang paling istiqomah emang Banjarmasin ya. Nah, Banjarmasin itu sejak itu di-declare gitu, mereka udah sampai sekarang memang udah nggak sedia kantong plastik lagi. Itu info dari teman-teman saya di Banjarmasin gitu. Jadi mungkin kamu bisa ngecek di Banjarmasin. Nah, setelah Banjarmasin mulai menginisiasi, itu tema base masalah ini aja ya, tapi ya kantong plastik aja. Tapi untuk the whole sampah, saya juga masih perlu banyak belajar sih di sini. Soalnya kompleks banget masalah sampah di Indonesia ya gitu. Kalau Banjarmasin kan ini dia sebagai pencetus yang istiqomah dalam pengurangan kantong plastik belanja kayak gitu. Nah, semakin ke sini sudah banyak sebenarnya kota-kota yang sudah mulai aware ya. Contohnya Bali, dan sama dari bareng teman-teman Bye Bye Plastic Bag. Terus kemudian sempat kemarin saya ke Jayapura itu saya juga sempat kaget ternyata mereka di swalayan udah gak nyediain kantong plastik lagi seperti itu. Jadi ini tinggal aspeknya yang mana dulu nih daerah percontohan karena kebanyakan kalau percontohan tuh mereka masih small scale sih gitu. Jadi masih tahap-tahap yang prototyping belum sampai the whole city gitu yang saya tahu ya gitu. Mungkin Mas Joko bisa menambahkan. Boleh untuk Ya, Bang Joko menambahkan? saya nambahin sedikit aja. Sebenarnya gampang sih kita menilai seberapa struggling. Jadi kalau menurut saya, opini pribadi, memang hampir semua daerah di Indonesia itu struggling memang masalah pengelolaan sampah. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya adalah dari kota sebesar Jakarta aja, APBD-nya itu masih digunakan sebagian besar yang agak sebagian besar anggaran untuk pengelolaan sampahnya digunakan untuk pengadaan truk atau alat pengangkut sampah yang baru. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman sering lihat di jalanan berkeliaran truk sampah APBD pengadaan tahun berapa sebenarnya itu juga jadi indikator kalau buat saya pribadi jadi indikator bahwa sebenarnya concern-nya tuh masih open dumping atau landfilling. Jadi belum sampai ke tahap investasi atau research yang recycling atau bahkan sampai ke reducing. Cuma kalau kota yang pernah saya tinggali, saya pernah tinggal di sana dan cukup baik
pemerintahnya mengelola kebersihan kota. Ini dilihat dari kebersihan kota ya, dari penghargaan Adipura dan dari penghargaan dari lingkungan hidup yang lain, itu Balikpapan. Balikpapan itu cukup baik dalam pengelolaan sampah kotanya. Cuma permasalahannya dia sudah bisa reduce. Seingat saya dia setelah Banjarmasin aplikasi itu terus Balikpapan, dan aplikasinya cukup keras, jadi memang sampah plastik di supermarket itu jadi sangat sulit didapatkan sama masyarakat. Kemudian juga kotanya terjaga bersih, cuman kalau dirunut-runut juga pada akhirnya tadi data yang saya sampaikan dikutip dari World Bank, Indonesia ya 81% sampah nggak dipilah, kemudian yang 10%-nya itu dipilah kemudian dicampur kembali, dan itu terjadi di Balikpapan. Ternyata pada hilirnya masih bentuknya open dumping juga. Memang masih struggling. Beberapa yang dibuat small scale itu tidak bisa diaplikasikan dalam skala besar karena memang tingkat kesadaran masyarakatnya masih belum. Jadi PR-nya adalah edukasi sebenarnya. Terima kasih. Ya, mungkin saya mau nambahkan sedikit. Kebetulan 2 bulan yang lalu ketika saya masih di Depok, itu ternyata pemerintah Depok udah mengeluarkan larangan penggunaan plastik kresek di minimarket. Jadi waktu itu saya ke Alfamart dan udah nggak dikasih plastik kresek. Kalau nggak salah juga di Bogor kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk percontohan, kalau saya boleh nambahkan, emang masih belum ada yang bagus, tapi mungkin udah ada usaha sedikit-sedikit kayak dari pemerintah di Bogor dan Depok, Banjarmasin juga ya Kak, itu udah mulai ada usaha lah untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Oke, teman-temannya lain ada yang mau tanya? Oh, ini ada yang PC saya tanya dari Tiara Permatasari. Untuk saat ini, salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik adalah dengan memberikan plastik berbayar Rp200 per plastik saat belanja. Nah, menurut saya itu kurang efektif karena setiap tahunnya masih aja ada penambahan sampah. Menurut Kak Lita, media edukasi atau punishment apa yang tepat digunakan agar masyarakat lebih aware untuk tidak menggunakan sampah plastik? Tadi namanya siapa? Tiara ya? Siapa? Iya, yang Tiara. tanya? Ya, terima kasih Tiara pertanyaannya gitu. Kalau metode yang pas itu semuanya dibalikin lagi ke daerah masing-masing ya, kepala daerah masing-masing gitu. Karena ada beberapa yang dendanya bisa sampai ribuan gitu. Misal di atas Rp1.000 gitu. Jadi kalau metode yang pas itu yang memang dari pemerintah daerahnya harus keras sih. Maksudnya keras adalah ya misal ini kebetulan saya di Jawa Timur di Bojonegoro. Bojonegoro sih belum sampai ke level itu ya gitu. Nah, kalau misal dari pemerintah Bojonegoro sendiri dia udah mulai aware dan dia misal masyarakatnya untuk menggunakan kantong plastik itu di-charge misal Rp1.000 atau Rp5.000. Kan itu mahal ya. Nah, dari situ pasti orang udah mulai nggak mau lagi. Mereka lebih milih misal pakai kardus, bawa kantong belanja sendiri dan sebagainya. Jadi dibalikin salah satunya di law enforcement dari pemerintah daerah. Soalnya kalau kita ngandelin dari pemerintah pusat, agak susah nanti delivernya. Jadi memang peran Pemda atau Pemkot itu sangat penting sekali gitu. Dan upaya edukasi memang harus terus ya gitu. Jadi bagi teman-teman di sini yang bergabung di komunitas lingkungan gitu, jadi teruslah mengedukasi dan terapkan di diri sendiri dulu gitu. Jadi semenjak saya campaign dulu waktu di US itu saya masih pakai kantong plastik. Terus kaget karena di US saya di-charge berapa sen gitu, kurang lebih Rp5.000 kalau di-convert di rupiah gitu. Berapa sen gitu, terus saya kaget, saya pakai kantong plastik di-charge gitu, saya cuma mimpi kapan Indonesia punya seperti ini ya gitu. Terus dari situ makanya buat suatu movement yang ASEAN Reusable Bag Campaign itu. Jadi memang edukasi itu sangat penting, tapi selain edukasi kita juga harus memberikan contoh yang baik dengan tidak menggunakan kantong plastik itu sendiri gitu. Nah, kalau misal teman-teman di sini ada hubungan dekat dengan level pemerintahan, dinas lingkungan hidup atau apa, ya cobalah untuk mengajak mereka bahwa kamu punya inisiasi seperti ini, bisakah kita bekerja sama agar masyarakat membuat suatu peraturan daerah atau daerah lokal ya untuk menerapkan hal itu gitu. Jadi semuanya dibalikin dari pribadi sendiri, dibalikin lagi ke lokal region juga gitu. Oke, makasih Kak Lita jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan Mungkin bisa sharing juga. 17.28.
waktu di Malang itu, di Malang juga ada tentang bank sampah Malang. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen coba cari tahu, googling aja bank sampah Malang nih. Dulu saya 2013-14 di sana join sama Pemkot Malangnya bikin program gitu sih. Oke, makasih ya infonya. Oke, karena waktu udah menunjukkan 17.29 dan tadi kita sepakat untuk mengakhiri di 17.30, mungkin saya mau ngasih kesempatan untuk Kalita dan Bang Joko untuk ngasih closing statement dan juga saran nih buat kita biar bisa bikin inisiasi atau bikin inovasi untuk lingkungan Indonesia yang lebih baik. Mungkin dari Kalita dulu. Oke, terima kasih Wahyu, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya sharingnya gitu. Di sini kita sharing bareng-bareng ya, harapannya bisa mendapat banyak informasi mulai dari peserta ataupun dari kami sendiri gitu. Dan harapannya in the future kita bisa saling kerjasama, saling silaturahim gitu. Karena isu permasalahan lingkungan tidak hanya sampah itu sebagai ini ya, sebagai PR kita bersama gitu. Karena in the future kan kita juga pasti akan mempunyai anak cucu, punya generasi selanjutnya gitu. Tidak mungkin dan jangan sampai gitu anak cucu kita nanti diwarisi dengan berbagai macam permasalahan lingkungan gitu. Jadi saatnya memang kita yang sudah paham, kita yang sudah tahu ilmunya memberikan suatu dampak dan memberikan suatu solusi gitu. Dan tidak perlu berpikir solusinya besar, berpikirlah untuk solusi terkecil karena dengan solusi terkecil itu kita bisa memberikan dampak besar. Oke, terima kasih Kalita. Selanjutnya Bang Joko bisa Sama-sama. ngasih closing statement. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di TGG Talks kali ini. Dari saya sebenarnya closing statement-nya sebenarnya hampir semua orang itu menghasilkan sampah dan tidak bisa terhindar dari isu sampah. Jadi apapun background-nya, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, pasti menghasilkan sampah dan sampah ini adalah meninggalkan PR sebenarnya. Meninggalkan PR untuk pengelolanya. Nah, kalau kita nggak bisa bergantung, sekarang kondisinya nggak bisa bergantung secara langsung dengan pemerintah, dengan pengelolaannya yang masih terlalu sederhana, ya cobalah kita mengedukasi paling enggak, karena PR-nya tadi kita sudah sepakat bahwa PR-nya ada di edukasi, di pembiasaan masyarakat, sebagai teman-teman yang sudah tahu ilmu tentang pengelolaan sampah yang baik, silakan disebarkan, silakan dimulai mengajak lingkaran-lingkaran terdekat dari kehidupan teman-teman sekalian, dan kalau punya ide apapun sebenarnya yang kaitannya dengan pengelolaan sampah ataupun lingkungan yang lebih baik, banyak sekali sebenarnya room for improvement yang bisa dilakukan, terutama di negara kita sendiri, banyak sekali room for improvement-nya. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa dapat problems yang bisa kita coba selesaikan dengan background keahlian kita masing-masing. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Kalita dan Bang Joko yang udah memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan presentasi dan juga materi dari kakak. Mungkin selanjutnya nanti materi dari kakak bisa saya sampaikan ke peserta. Boleh, Oke. boleh, silakan. Boleh dalam bentuk PDF aja, Mas. Ya. Nanti saya share di grup Teens Go Green mungkin. Boleh ya? Oke, silakan. Oke. Boleh, boleh. Ya sudah, kalau gitu forum Teens Go Green TGG Talks 4 saya akhiri. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live room.